Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Febrianti dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah saya, yaitu di Konferensi Ilmiah Pendidikan Universitas Pekalongan. Artikel ilmiah saya berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa ditinjau dari gaya belajar dan kemandirian belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Wonopringgo. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, kenapa sih kita melakukan penelitian tersebut? Nah, yang pertama itu beberapa siswa masih bingung mengaitkan pengetahuan yang sudah dipelajari sebelumnya ke dalam materi yang akan dipelajari berikutnya. Yang kedua, siswa kebingungan dalam memilih konsep yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga, siswa kesulitan dalam mengubah masalah kontekstual matematika ke dalam model matematika. Nah, berdasarkan masalah di atas, menunjukkan bahwa kurang optimalnya pencapaian kemampuan koneksi matematis siswa dipengaruhi oleh gaya belajar. Selain gaya belajar, dalam pembelajaran matematika juga memiliki kewajiban dalam membentuk karakter siswa. Salah satu karakter siswa yang dibentuk yaitu kemandirian belajar. Dari permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Wonopringgo pada materi perbandingan ditinjau dari gaya belajar dan kemandirian belajar. Peneliti mengambil masalah ini sebagai subjek yang diteliti dengan judul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa tinjau dari gaya belajar dan kemandirian belajar siswa. Untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari gaya belajar dan kemandirian belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Wonopringgo. Dengan tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa yang ditinjau dari gaya belajar dan kemandirian belajar siswa. Selanjutnya yaitu di metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari gaya belajar dan kemandirian belajar. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dikumpulkan, dikelompokkan sesuai kategori, dan diabstraksi sehingga menghasilkan klasifikasi tipe gaya belajar dan kemandirian belajar serta deskripsi kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari gaya belajar dan kemandirian belajar siswa. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada menyusun angket gaya belajar dan angket kemandirian belajar. Nah, di sini untuk teknik pengumpulan datanya ada 3 menggunakan yang pertama tes. Dalam peneliti ini, tes yang dimaksud berupa soal kemampuan koneksi matematis siswa yang berbentuk uraian dan terdiri dari 8 soal. Soal diberikan dan disusun berdasarkan indikator kemampuan koneksi matematis. Yang kedua yaitu angket. Nah, di sini ada angket 2, yaitu angket gaya belajar dan angket kemandirian belajar. Analisis dilakukan setelah pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap awal. Dalam tahap ini, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa tes dan non-tes. Instrumen tes yang disusun berupa soal tes kemampuan koneksi matematis. Tes yang diujikan sebelumnya telah diuji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Di tahap inti, dalam tahap inti, peneliti melakukan analisis data diawali dengan menganalisis kuantitatif yaitu berupa skor angket gaya belajar dan angket kemandirian belajar dan skor tes soal kemampuan koneksi matematis. Data hasil non-tes untuk menganalisis jawaban non-tes dilakukan dengan skala Likert. Kemudian akan diperoleh level kemandirian belajar siswa tinggi, sedang, dan rendah. Data hasil tes dari data tes yang diperoleh untuk menganalisis jawaban tes dilakukan dengan melalui soal tes sesuai dengan rubrik penskoran yang telah disediakan
Kemudian diolah melalui level kemandirian belajar dan gaya belajar siswa, lalu akan diperoleh persentase untuk setiap soalnya. Kemudian hasil tes dari siswa tersebut dikelompokkan berdasarkan data angket yang diperoleh. Setiap soal dibentuk ke dalam persentase sesuai dengan tingkatan kelompok dari angket yang diperoleh. Setelah itu dipilih 2 soal secara acak untuk setiap levelnya. 2 soal tersebut merupakan soal dengan persentase kesalahan tertinggi, kemudian diambil sampel jawaban siswa untuk dianalisis letak kesalahan berdasarkan indikator koneksi matematis. Terus subjeknya yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Wonopringgo. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis dari angket gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestik, maka diketahui kecenderungan gaya belajar siswa kelas 7 jika dilihat dari skor tinggi. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa 15 siswa memiliki kecenderungan gaya belajar visual, 7 siswa memiliki kecenderungan gaya belajar auditorial, dan 6 siswa memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik. Dari penelitian ini, terlihat bahwa sebagian besar siswa memiliki kecenderungan gaya belajar visual. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis dari angket kemandirian belajar, maka diketahui kecenderungan kemandirian belajar siswa kelas 7C jika dilihat dari skor tinggi. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa 12 siswa memiliki tingkat kemandirian tinggi, 11 siswa memiliki tingkat kemandirian sedang, dan 5 siswa memiliki tingkat kemandirian rendah. Dari penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar siswa memiliki tingkat kemandirian tinggi. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dari angket gaya belajar dan kemandirian belajar, dilakukan wawancara dan terpilih menjadi 9 subjek untuk masing-masing kategori dari gaya belajar dan tingkat kemandirian belajar. Persentase jumlah siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual tinggi yaitu 21,4%, untuk visual sedang 21,4%, kecenderungan gaya belajar auditorial tinggi 14,2%, auditorial sedang 7,1%, auditorial rendah 3,5%. Sedangkan untuk persentase jumlah siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik tinggi yaitu 7,1%, kinestetik sedang 10,7%, dan kinestetik rendah 3,5%. Yang keempat, berdasarkan hasil analisis dari uji coba tes kemampuan koneksi matematis siswa, maka diketahui kemampuan koneksi matematis siswa kelas 7C berbeda-beda. Dari 28 siswa, terdapat 9 siswa yang memiliki kemampuan koneksi matematis yang baik, 12 siswa memiliki kemampuan koneksi matematis yang cukup, dan 7 siswa memiliki kemampuan koneksi matematis siswa yang kurang. Nah, ini hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan ya tadi. Nah, ini gaya kemandirian belajar dan gaya belajar. Kemandirian belajar tinggi dengan gaya belajar visual mampu menyelesaikan 3 indikator koneksi matematis. Terus kemandirian belajar tinggi dengan gaya belajar auditorial mampu melakukan 2 indikator kemampuan koneksi matematis. Selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan penelitian dari 20 siswa kelas 7C diperoleh bahwa 15 siswa memiliki gaya belajar visual, 7 siswa memiliki gaya belajar auditorial, dan 6 siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Selain itu, dari penelitian ini juga diketahui tingkat kemandirian belajar. Dari 28 diperoleh 20 siswa memiliki tingkat kemandirian tinggi, 11 siswa memiliki tingkat kemandirian sedang, dan 5 siswa memiliki tingkat kemandirian rendah. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.